Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di video ini kita akan membahas beberapa topik-topik menarik tentang saham, tentang reksadana, dan juga tentang pajak. Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang masuk ke dalam kolom komentar yang menurut saya cukup layak untuk kita bahas ya. Ada satu pertanyaan juga yang menanyakan apakah investasi di saham blue chip saja bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nanti kita akan coba bahas ya di dalam video. Dan nanti di akhir video saya akan mengupdate perkembangan dari dana pensiun saya di Bibit di akhir Maret tahun 2022 ini. Sobat Investor, salam kenal ya, nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi, channel yang saya khususkan untuk menceritakan perjalanan investasi saya mulai dari saham, reksadana, dan peer-to-peer lending. Di episode kali ini kita akan membahas banyak topik investasi yang asalnya dari pertanyaan dari kolom komentar. Jadi terima kasih kepada Sobat Investor yang sudah berkontribusi untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan lagi silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaannya bisa berguna dan bermanfaat dan bisa saya jadikan topik video. Nah, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Luke Yo. Sebelumnya terima kasih Pak Dodi atas ilmu-ilmunya. Video ini termasuk langka karena membahas pelaporan pajak. By the way, sesuai rekomendasi Bapak, saya sudah membaca bukunya The Simple Path to Wealth dan isinya memang menarik. Tapi saya penasaran, Pak Dodi sendiri apakah masih investasi di saham langsung? Mengingat di The Simple Path to Wealth menyarankan untuk membeli reksadana indeks saja dan tidak membeli saham individual. Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas di satu video yang tersendiri ya, yang tentang lebih baik investasi di saham atau di reksadana indeks. Saya pribadi investasi itu di 2013 di saham dan baru berinvestasi di reksadana itu di tahun 2018 atau 2019, itu pun setelah membaca buku The Simple Path to Wealth. Tapi karena memang saya juga sudah investasi sejak lama di saham, portfolio saya di saham tetap saya biarkan dan saya membangun satu portfolio lagi di reksadana indeks yang saya jadikan konten di podcast 4% ya, agar kita bersama-sama bisa dengan menggunakan cara simpel untuk investasi mencapai kebebasan finansial kita. Jadi jawabannya saya tetap investasi di saham dan saya juga ada portfolio di reksadana indeks. Kita akan lihat ya kira-kira portfolio mana yang lebih menguntungkan. Apakah portfolio yang beli saham sendiri dengan strategi value investing yang sudah saya pelajari sekian tahun, ataukah investasi buy and hold forever dengan reksadana indeks. Saya akan update keduanya. Bang, investasi di saham blue chip doang masa bisa tinggi untungnya? Kalau seandainya saya mau jawab ya investasi di saham blue chip menurut saya menguntungkan saja gitu ya. Saya akan coba sharingkan satu investasi saya di saham blue chip yang saya punyai sampai sekarang tetapi sudah banyak saya jual karena memang sudah mendekati nilai wajarnya dan ada opportunity lain. Nah, ini saya buka aja ya. Satu investasi saya adalah investasi di BBNI atau di Bank BNI. Nah, apa analisa saya ketika memilih saham Bank BNI? Itu ada banyak videonya ya, mulai dari video ketika saya webinar di tahun 2020, video saya bersama Pak John Wen dari Ting ya, yang juga kita bahas di kasus tentang BNI. Sudah bisa kita tarik kesimpulan kalau Bank BNI itu adalah perusahaan yang bagus sekali. Ketika saya mulai membeli secara besar-besaran itu mulai di tanggal 16 atau 17 Maret 2020 pada saat Bank BNI itu di 4.850 ya. Dan saya ingat pada saat itu saya beli 4 atau 5 kali di Bank BNI tersebut dan setiap kali saya beli besoknya ARB. Saya beli lagi besoknya ARB lagi. Saya beli lagi besoknya ARB lagi. Saya sempat berpikir ya, yang salah ini pasar atau yang salah ini saya ya. Jadi sempat turun dari 4.800 ke 3.300-an. Pada saat itu saya prediksi harga wajar Bank BNI adalah di P ratio sekitar 13 kali dengan laba wajar kalau tidak salah saya pada saat itu set di 13 triliun. Artinya akan ketemu nilai dari Bank BNI itu sekitar Rp9.000. Ya, saya beli di 4.600 berarti saya beli di diskon hampir 50%. Pada saat itu Bank BNI sendiri menempati urutan kedua di portfolio saya di saham. Dan apa yang terjadi? Harga saham dari Bank BNI saat ini bahkan sempat menyentuh 8.550 dan average pembelian saya itu ada di 4.600. Artinya pada saat ini
investasi saya itu sudah untung sampai 85%. Jadi siapa yang bilang investasi di saham blue chip itu tidak menguntungkan ya? Memang ada beberapa stigma yang mengatakan kalau kita investasi di saham blue chip paling untungnya cuma 10-15% per tahun. Tapi kalau misalnya kita investasi di saham blue chip di harga yang murah atau terdiskon, maka ya bisa saja investasi blue chip itu bisa menjadi one bagger seperti investasi saya di saham Bank BNI. Pertanyaan berikutnya dari Panggi 1000. Katanya kalau reksadana itu bebas pajak, Om. Lalu pajak deposito sudah dipotong langsung oleh bank. Masa masih dihitung lagi? Oke, nah ini memang bisa kita katakan sudah bebas pajak ya. Hanya semua yang kita dapatkan itu harus kita laporkan juga di SPT tahunan ya. Bedakan antara melapor dan membayar pajak final. Contohnya itu deposito, kemudian obligasi dan saham itu kita laporkan. Yang bukan objek pajak seperti reksadana ataupun dividen yang kita reinvestasikan itu kita laporkan juga. Dan pajak yang bersifat tidak final seperti kalau kita investasi di peer-to-peer lending dapat bunganya, maka itu harus dilaporkan dan juga itu harus dibayar. Oke, semoga bisa paham ya. Pertanyaan berikutnya dari Skui Menteng. Oh iya Pak, apakah bisa dijelaskan perhitungan expense ratio dari sebuah manajer investasi? Apakah perhitungan itu per tahun dan diambil dari total portfolio kita? Atau setiap kita membeli suatu produk dari manajer investasi tersebut? Oke, sebenarnya episode dari expense ratio sendiri sudah ada di satu episode khusus. Expense ratio itu sebenarnya sudah memotong NAB kita. Artinya tidak ada lagi biaya tambahan yang perlu kita bayar. Misalkan kita membeli reksadana yang return 1 tahunnya itu adalah 5% per tahun, kemudian ada tulisan expense ratio 0,5%, artinya sebenarnya return sesungguhnya itu adalah 5,5%, tetapi setengah persennya itu dipotongkan ke kita untuk biaya manajer investasi, bank kustodian, dan juga biaya lain-lainnya. Pemotongannya seperti apa? Pemotongannya itu nanti akan dicicil setiap harinya ya, jadi kita pribadi tidak akan kerasa kalau seandainya expense ratio itu memotongkan di NAB. Pertanyaan dari Aditya Bagus Resa Saputra. Siang Pak, mau tanya, kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun sebaiknya reksadana pasar uang saja atau pakai robo konservatif? Pasar uang 70%, obligasi 20%, dan saham 10%. Kalau lebih baik pakai robo, baiknya komposisi apa? Terima kasih. Oke, kalau kurang dari 1 tahun, please jangan pakai robo ya, karena di robo itu ada reksadana sahamnya. Dalam waktu 1 tahun kita tidak tahu reksadana sahamnya itu bisa naik atau bisa turun. Jadi saran saya adalah investasilah kalau kurang dari 1 tahun itu di reksadana pasar uang, ataupun kalau seandainya sekitar 1 tahunan ya itu di reksadana obligasi korporasi, misalnya seperti di Sukor Invest Stable Fund. Lebih dari 5 tahun barulah kita bisa pakai robo atau pakai reksadana saham. Pertanyaan dari Surya Angga Pratama Halim. Kalau uang yang biasa kita tabung di bank setiap bulannya kita pindahkan jadi nabung di bibit, aman tidak Pak? Dan apakah cara menabung di bibit seperti ini direkomendasikan? Oke, kalau menurut saya sih tidak masalah kalau seandainya yang biasanya nabung di bank dipindahkan ke reksadana. Tetapi yang setara dengan tabungan bank itu adalah reksadana pasar uang ya. Jadi kalau memang mau coba untuk perlahan-lahan berubah, jangan langsung investasi di reksadana saham ya, tapi mulailah dari konversi ke reksadana pasar uang ya, supaya tidak terjadi kekagetan ya, ataupun ternyata memang tabungan di banknya itu untuk keperluan jangka pendek. Perhatikan tabungan di bank juga tidak boleh nol, tetap perlu sediakan untuk dana darurat minimal 3 bulan biaya hidup ada di tabungan. Pertanyaan dari Ibnu. Terima kasih banyak untuk ilmu dari Pak Dodi selama ini sehingga saya akhirnya bisa berani untuk mulai berinvestasi. Oke, selamat ya Ibnu, dan semoga sobat investor lain yang masih belum berinvestasi, ayo ikuti sobat investor kita yang satu ini untuk mulai berinvestasi. Dan sekalian saya mau izin bertanya ya Pak, kalau menurut Pak Dodi dengan bank digital saat ini yang sedang happening dengan bunga yang sangat tinggi, apakah untuk jangka panjang bank digital ini aman Pak? Dan apakah kalau kita investasi di bank digital ini masih dijamin LPS? Oke, kalau dikatakan apakah bank digital ini aman, ya menurut saya jelas aman ya, karena ketika kita apply menjadi sebuah bank, itu regulasi di Indonesia ini amat sangat ketat. Nah, pertanyaannya adalah
bunga di bank digital ini di atas bunga LPS ya. Ada beberapa produk dari bank digital itu yang bahkan bunganya sampai 7% per tahun. Apakah ini aman? Kalau saya pribadi jawabannya masih aman. Tetapi kalau ada kenapa-kenapa tidak dijamin. Investasi dimanapun sebenarnya tetap ada resikonya. Kecuali memang ada penjaminnya ya. Misalnya kalau deposito yang di bawah LPS ada lembaga penjamin simpanan dan ketika terjadi beberapa bank kolaps di puluhan tahun yang lalu, dana dari deposito kita masih bisa diganti ya, terbukti bisa diganti. Kemudian kalau kita investasi di obligasi negara Republik Indonesia, ada negara Indonesia yang menjamin ya. Inilah yang bisa dikatakan sebagai investasi yang zero risk. Selain dari itu, maka investasinya itu tidak ada yang bisa kita katakan aman. Nah, kalau di bunganya di atas LPS, aman, tapi ada kemungkinan yang sangat amat kecil sekali ketika bank itu kolaps, maka pokok dan bunga kita tidak akan diganti. Ya, jadi pilihan dikembalikan ke tangan dari masing-masing ya. Apakah mau investasi yang benar-benar zero risk, ataukah mau investasi yang aman tapi ada resiko yang sangat amat kecil. Nah, itu tadi keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas untuk episode kali ini, dan semoga apa yang saya bahas tadi bisa bermanfaat bagi sobat investor sekalian. Dan saatnya kita akan coba lihat perkembangan dari dana pensiun saya. Sobat investor, ini adalah update dari dana pensiun saya di Bibit dan nilai portfolio saya pada akhir bulan Maret 2022 ini adalah 929 juta. Di mana keuntungan saya akhirnya sudah menembus 200 juta lebih, imbal hasilnya plus 28,75%. Kalau kita lihat di sini di portfolio, dilihat performa portfolio, maka sobat investor bisa lihat ya grafik dari performa portfolio saya mulai dari 200.000 di tahun 2019, pelan-pelan saya top up ya, ketika ada sisa uang setiap bulannya saya lakukan top up, terus menerus, dan hingga pada saat ini saya beruntung sekali, portfolio saya bisa berkembang ya, sudah hampir 3 tahun investasi reksadana. Ada beberapa memang saya investasi cukup banyak ya, contohnya di sekitar bulan Juni 2020 di mana saya top up banyak sekali di reksadana saham. Dan ini juga yang mengakibatkan saya bisa dapat reksadana saham di NAB yang cukup rendah. Tapi setiap bulan saya juga tidak luput untuk berinvestasi dengan menggunakan prinsip nabung rutin. Beberapa kali saya juga lakukan rebalancing portfolio di mana saat pasar saham turun, saya tukar reksadana obligasi maupun reksadana pasar uang, saya pindahkan ke reksadana saham untuk memanfaatkan penurunan. Nah, ini adalah strategi-strategi saya yang menyebabkan saya bisa berinvestasi dengan imbal hasil sebesar saat ini. Dan saya yakin ketika nanti saya pensiun, imbal hasil saya akan jauh lebih besar daripada saat ini. Dan semoga sudah tercapai dana pensiunnya sebelum saya pensiun nanti. Oke, kalau kita lihat dalam satu hari terakhir terjadi kenaikan plus 1,12% ya. Karena pasar saham sempat naik di hari kemarin, tetapi kalau kita lihat pada hari ini kemungkinan besar portfolio saya akan turun ya. Kemudian 1 bulan terakhir naik 5%, 3 bulan naik 10,3%. Dalam 1 tahun terakhir terjadi kenaikan plus 13%. Kalau kita lihat sekarang ini naiknya adalah plus 28,75%. Nah, kita akan coba lihat komposisi dari dana pensiun saya. Sebenarnya tidak banyak perubahan dari komposisi di selama ini ya. Yaitu saya memakai profil resiko 10 ya, saya investor agresif di mana pasar uang 10%, obligasi 20%, dan reksadana saham itu 70%. Memang kalau dilihat di sini agak berbeda ya, pasar uang saya itu 0% ya, sedikit sekali, obligasi saya 22%, dan reksadana saham saya 78%. Hal ini terjadi karena dulunya saya sempat punya alokasi yang cukup besar di reksadana saham, akibat pasar saham turun dan saya manfaatkan peluang tersebut. Oleh robo memang sepanjang beberapa bulan terakhir ini pembelian saya tidak lagi diarahkan ke reksadana saham sehingga yang dulunya alokasinya sempat 90% lebih sekarang pelan-pelan turun ke 70%-an. Untuk pasar uang sendiri saya putuskan untuk saya pindah ke reksadana obligasi. Ya, kalau kita lihat di reksadana pasar uang itu saya invest di Sukor Invest Money Market Fund. Menurut saya ini adalah reksadana yang performanya terbaik pada saat ini. Kalau untuk reksadana obligasi sendiri,
Ada 3 buah reksadana obligasi yang saya miliki. Yang pertama adalah Majelis Sukuk Negara Indonesia. Ini saya dapatkan dari cashback bagi sobat investor yang pakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Untuk KBF Indonesia Bond Index Fund, ini yang dulu sekali saya beli di 2019 dan 2020. Dan untuk Sukor Investable Fund, ini adalah reksadana yang saya pakai sejak 2021 saat Sukor Investable Fund baru saja bisa dibeli di aplikasi Bibit. Nah, kalau kita lihat Sukor Investable Fund ini dulunya pernah returnnya sampai 9,5% ya, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini returnnya turun ya. 1 tahun terakhirnya hanya 8,18%, dan untuk 1 tahun ke depan kita bisa memprediksi dengan cara melihat return dari 3 bulan terakhir, kemudian kita kalikan 4. Return 3 bulan terakhirnya 1,64% ya, jadi kalau saya kalikan 4 akan menjadi sekitar 6,5 sampai 7% per tahun. Kenapa seperti itu? Karena Sukor Investable Fund lebih konservatif pada saat ini. Untuk obligasinya sendiri saat ini Sukor Investable Fund itu menempatkan di obligasi negara ya, di FR 0070 yang memang imbal hasilnya akan lebih rendah dibandingkan dengan obligasi-obligasi yang ditaruh di perusahaan. Oke, tapi bagi saya tidak ada masalah ya. 6,5 sampai 7% itu sudah cukup oke untuk reksadana obligasi yang ada. Kategori berikutnya yaitu di reksadana saham. Ini adalah yang terbesar dalam portfolio saya. Kita lihat di sini, Average IDX 30 saat ini memberikan keuntungan sebesar plus 35,6% dan juga BNI AM memberikan keuntungan hampir 40%, yaitu plus 39,36%. Dua reksadana ini adalah reksadana saham yang bersifat pasif yang kita kenal dengan reksadana indeks. Dan kalau kita total, keuntungannya adalah hampir 200 juta ya. Jadi memang 200 sekian juta tadi dari total reksadananya, itu penyumbang terbesarnya adalah reksadana saham yang berbasis indeks yang saya punyai. Imbal hasilnya plus 37,9%. Oke sobat investor, itu tadi update dari perkembangan dana pensiun saya. Ini akhir bulan Maret. Jangan lupa untuk lapor SPT tahunannya ya. Jangan sampai sobat investor kelupaan dan akhirnya harus membayar denda ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.